Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tegal. Video ini merupakan koneksi antar materi dari modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya bagi dua fase, yaitu fase sebelum mempelajari modul 1.1 dan fase setelah mempelajarinya. Sebelum mempelajari pemikiran KHD, saya beranggapan bahwa murid itu seperti kertas kosong yang bisa diisi apa saja oleh guru. Sehingga saya merasa bahwa saya harus bisa membentuk murid menjadi seperti apa yang saya mau. Ternyata tidak demikian. Yang kedua, saya menganggap bahwa semua murid harusnya punya standar pengetahuan yang sama. Karena sebagai guru SMA, saya berharap bahwa murid saya harus menguasai semua materi yang di SMP. Ternyata tidak seperti itu. Kondisi mereka berbeda-beda. Ada yang sudah menguasai, ada yang masih setengah-setengah, bahkan ada yang belum menguasai sama sekali. Berikutnya, saya beranggapan bahwa murid itu gaya belajarnya semuanya sama. Sehingga dalam memilih materi, media, maupun model pembelajaran, semuanya saya perlakukan sama. Ternyata murid punya gaya belajar yang berbeda-beda. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran di kelas saya masih berpusat pada guru. Peran saya masih dominan di dalam kelas, sedangkan murid cenderung menjadi pendengar yang pasif. Model pembelajaran yang saya lakukan itu saja, tidak bervariasi. Target sama untuk semua murid, padahal murid punya kemampuan yang berbeda-beda. Saya juga masih fokus pada materi dan target kurikulum, sehingga kurang memperhatikan kebutuhan murid. Akibat dari kesalahan pola pikir saya, maka saya lebih banyak menuntut murid, bukannya menuntun. Saya menargetkan murid harus bisa ini, bisa itu. Padahal kemampuan mereka berbeda-beda. Seharusnya yang saya lakukan adalah menuntunnya sesuai dengan kemampuan mereka. Sesudah mempelajari modul 1.1 atau setelah mempelajari pemikiran-pemikiran KHD, maka ada perubahan pola pikir dalam diri saya. Yang pertama, saya jadi sadar bahwa setiap murid punya kodrat atau potensi yang berbeda-beda, sehingga harus diperlakukan secara berbeda pula, dalam artian positif. Sehingga pembelajaran harus memperhatikan perbedaan yang ada pada murid, seperti gaya belajar, kemampuan awal, dan lain-lain. Berikutnya, saya jadi lebih tahu bahwa ternyata murid bukan objek, tapi subjek belajar, sehingga pembelajaran haruslah berpusat pada murid. Perubahan berikutnya adalah saya jadi lebih sabar dalam menghadapi berbagai tingkah laku murid yang unik-unik. Karena saya sudah sadar, sudah siap bahwa ternyata murid itu punya kodrat atau potensi yang bermacam-macam. Untuk itu, saya lebih semangat dalam mempelajari berbagai praktik baik dalam pembelajaran, terutama yang berpusat pada murid, sehingga nantinya saya bisa mempraktekkan dalam kelas saya. Selanjutnya, saya berusaha menjadi pribadi yang patut diteladani oleh murid, sesuai dengan prinsip Ingarso Sung Tulodo. Sedangkan perubahan konkret yang akan saya terapkan adalah, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan melalui model dan sumber pembelajaran yang bervariasi, termasuk memanfaatkan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar. Yang kedua, saya akan berusaha memperlakukan murid dengan sistem Among ya. Jadi menuntun ya, bukan menuntut. Dan akan menerapkan filosofi trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu
ing ngarsa Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Saya juga menanamkan karakter murid dengan keteladanan, seperti disiplin, berpenampilan rapi, tepat waktu, dan menjaga ucapan serta perbuatan. Selanjutnya, saya juga akan terlibat aktif dalam kegiatan sekolah seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian program 5S, kegiatan PHBI, dan lain-lain yang menumbuhkan karakter dari murid-murid saya. Hal yang sudah dilakukan adalah aktif dalam kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian, saya juga mencoba dalam pembelajaran menuntun murid, bukan hanya menuntut. Saya juga aktif dalam kegiatan 5S, seperti menyambut siswa di pagi hari. Saya juga memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Demikian, koneksi antar materi modul 1.1 dimulai dari sebelum saya mempelajari pemikiran KHD, sesudahnya, dan perubahan yang saya alami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.